Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kalian, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Itu janji Allah. Namun pertanyaannya adalah, di mana saat itu terjadi? Di mana kita ketika itu tercapai? Apakah kita ada dalam barisan orang-orang yang hanya menonton dari jauh tanpa ada kontribusi, hanya menangis tanpa adanya peran? Atau kita berada bahkan malah di barisan musuh yang tanpa terasa kita menusuk Palestina dari belakang, menghina para pejuang Palestina, memfitnah mereka sebagai antek-antek Zionis? Naudzubillah. Atau kita memilih untuk menjadi dalam barisan pembebasan Baitul Maqdis dengan apapun, tidak harus kan ke Gaza, dengan materi, dengan informasi, dengan segala apapun yang kita bisa. Yang penting harus ada peran dalam diri kita untuk perjuangan Baitul Maqdis dan Palestina. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat mencengangkan ungkapan dari seorang ustaz panutan Wahabi yang berani mengatakan Hamas antek Zionis Israel. Benarkah seperti yang difatwahkan oleh Ustadz Wahabi tersebut? Kalaulah tak tahu, mending diam wahai Ustadz. Di video Anda sendiri, Anda mengatakan tak tahu, tapi berani menguraikan banyak hal sampai mengatakan Hamas itu buatan Israel. Atau Anda sendiri sebagai antek Zionis? Wallahu a'lam. Hasabiku semua, serangan pejuang Hamas yang dikenal sebagai Badai Aqsa, Taufan al-Aqsa, baru-baru ini mengejutkan Israel. Namun, gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina ini dianggap oleh negara-negara barat, khususnya Amerika dan sekutunya, sebagai serangan teroris. Iya. Ada yang bilang Gaza atau Hamas itu teroris. Jadi kita itu harus tahu kronologinya, sahabatku semua. Selama 16 tahun ini, setidaknya sudah 2 juta nyawa yang melayang akibat serangan Israel di Gaza. Ya. Karena itu, serangan Taufan al-Aqsa tersebut sudah merupakan puncak kesabaran para pejuang Palestina. Bahwa apa yang dilakukan Gaza pada tanggal 7 dini hari kemarin itu, sebetulnya sudah pada puncak kesabarannya. Karena mereka sudah mengingatkan, ya, politik akan dihadapi dengan politik. Tetapi jangan sentuh Al-Aqsa. Namun, sayangnya peringatan demi peringatan tersebut diabaikan oleh Zionis Israel. Karena ya, mereka ingin menjadikan Masjid Al-Aqsa itu sebagai Al-Aqsa itu terbagi sebagaimana Masjid Ibrahimi di Hebron yang telah dibagi menjadi masjid dan sinagoga. Mereka menuntut pembagian waktu dan pembagian tempat yang pada akhirnya penguasaan secara total. Sebagaimana tanah Palestina yang juga awalnya jatah mereka cuma 20%. Ya, kalau melihat perjanjian tahun 1948, ya, kemudian berubah menjadi mungkin 90/10 yang mau diambil semuanya. Karena itu, saya menegaskan, ya, kalau ada orang-orang yang telah menuduh pejuang Palestina di Gaza sebagai teroris, ya, jadi itu keliru besar kalau menuduh Gaza yang sudah tidak tahan lagi lama-lama lapar. Gaza yang sudah tidak bertahan lagi lama-lama luka terus. Gaza yang sudah tidak tahan lagi karena sudah terlalu lama diblokade dan sudah lama diembargo. Ya. Hasabiku semua, bagaimana mungkin teroris yang sebenarnya adalah Zionis Israel, kenapa dibalikkan kepada Gaza? Khususnya kepada kelompok-kelompok perlawanan yang ada di sana. Ya, jadi peristiwa perang kali ini memang dilatar belakangi dengan penistaan bertubi-tubi terhadap salah satu tempat suci umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ya. Peristiwa ini dilatar belakangi dengan penistaan bertubi-tubi, ya, terhadap Al-Aqsa. Itu dasarnya sebetulnya.
Jadi bukan ujuk-ujuk serangan pagi begitu saja, bukan. Karena ada proses panjang. Resolusi demi resolusi. Dan perjanjian demi perjanjian semuanya. Tidak ada yang ditepati oleh Israel. Ya. Karena memang mereka tidak pernah mau menepati janjinya. Belum lagi dukungan negara kuat di Amerika dan sekutu-sekutunya. Arab Saudi pun ingin normalisasi. Sabiku semua, Bung Karno pernah mengungkapkan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Orang Indonesia loh yang ngomong, pemimpin kita loh. Ingatlah, Allah pernah mengatakan, wa makaru, wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lihat, muncul banjir kan? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wahai Ustaz Wahabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Kita tahu nih, hadis ini kita tahu. Ya. Lisan merupakan bagian vital yang jika disalahgunakan efeknya bisa lebih mengerikan dari pedang. Satu kalimat itu bisa menembus ke kepala. Karenanya Nabi mewanti-wanti soal urgensi menjaga lisan dan menyodorkan dua pilihan saja. Berkatalah yang baik atau diam. Di awal video itu, ya, antum Ustadz Wahabi nggak tahu masalahnya seperti apa. Ya, saya telah menyimak video dari Ustadz Wahabi tersebut. Ya, ringan di lisan, tapi bakal berat di timbangan nanti. Pada siapa kita melemparkan tuduhan demi tuduhan saat kondisi fitnah semacam ini? Azabiku semua, Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Orang ini bisa disebut alim atau mengetahui. Yang harus kita lakukan adalah mengikutinya. Apalagi kalau kita masih termasuk dalam golongan orang yang awam, yang masih butuh banyak diajari. Maka sudah seharusnya kita mencari orang yang memang betul-betul tahu, duduk bersama dengannya, akan menjadi pengobat hati. Ya, bukannya malah mencari orang yang tidak ngerti, yang nggak paham. Di awal saja dalam video dia tidak tahu. Adalah jenis manusia yang paling baik yang kita ikuti. Ya. Jenis manusia memiliki kemapanan ilmu ini yang harus kita cari. Dan dia tahu kalau dirinya itu berilmu. Makanya menggunakan ilmunya. Ia berusaha semaksimal mungkin agar ilmunya benar-benar bermanfaat bagi dirinya, orang sekitarnya, dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Manusia jenis ini adalah manusia yang unggul, manusia yang sukses dunia dan akhirat. Ini yang kita ikuti. Ya, ini udah nggak tahu ngomong hal. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Untuk tipe ini bolehlah kita sebut dia seumpama orang yang tengah tertidur. Banyak di Indonesia ini. Ya. Sikap kita kepadanya, ya bangunkan nih orang-orang kayak gini. Ya, manusia memiliki ilmu dan kecakapan, tapi dia tidak pernah menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Manusia, orang-orang kayak gini nih, jenis seperti ini sering kita jumpai di sekeliling kita. Terkadang kita menemukan orang yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi dia tidak tahu kalau memiliki potensi. Karena keberadaan dia seakan nggak berguna. Selama dia belum bangun, ya selama diri orang ini belum bangun, manusia ini ya, sukses dunia, tapi rugi di akhirat. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu, ya, tapi dia tahu, alias sadar diri kalau dia tidak tahu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, jenis manusia ini masih tergolong baik. Sebab ini jenis manusia yang bisa menyadari kekurangannya. Ya, yang seperti ini yang bagus ya. Ya bisa mengintrospeksi dirinya dan bisa menempatkan dirinya di tempat yang sepantasnya. Karena dia tahu dirinya tidak berilmu, tidak tahu, maka dia belajar, mencari ilmu. Dengan belajar itu sangat diharapkan suatu saat dia bisa berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Manusia seperti ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu.
Dan menurut Imam Al-Ghazali ini adalah jenis manusia yang paling buruk. Ini jenis manusia yang selalu merasa ngerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, serba tahu informasi. Serba tahu ya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Repotnya manusia jenis seperti ini susah disadarkan. Kalau diingatkan ia akan membantah sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Jenis manusia seperti ini paling susah dicari kebaikannya. Manusia yang tidak sukses di dunia juga merugi di akhirat. Ya. Untuk itu mari kita introspeksi diri masing-masing. Ya, di kelompok manakah kita berada? Sahabatku semua, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jaga dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Ya. Hati-hati sekali tentang hal ini. Sahabatku semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan ke akun media sosial kalian yang lain. Kita mendoakan ya, apapun ya, wujud yang sedang terjadi di Palestina, kita hanya bisa dapat mendoakan, menyuarakan. Yang punya harta, berikanlah sumbangsih untuk saudara-saudara kita di sana. Ya. Ada yang mengatakan, ngapain ngurus negeri orang lain, sedangkan negeri kita sendiri pun masih bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.